Kamu yang sedang terbaca energinya kali ini, pernah mengalami pengkhianatan dari seseorang. Beberapa pengkhianatan bahkan berasal dari sekelompok orang atau dari keluargamu. Ada juga yang melakukan pengkhianatan padamu beberapa kali. Keadaan seperti ini tentu saja memaksamu masuk ke dalam fase sulit percaya dengan orang lain. Energi kesedihan, kemarahan dan kekecewaan menguasai medan energimu. Kamu mulai membangun tembok agar hatimu tidak terluka lagi dan mentalmu stabil. Tapi sebenarnya kamu merasa kesepian dalam fase ini. Pengkhianatan di masa lalu itu juga menyebabkan kehancuran rasa percaya diri. Kamu jadi banyak bertanya tentang dirimu sendiri, menyalahkan diri sendiri dan bertanya-tanya mengapa mereka mengkhianatimu. Apakah kamu tidak baik, kurang menawan dan prasangka-prasangka buruk lainnya tentang diri sendiri. Kewalahan dan kelelahan mental tidak bisa kamu hindari, apalagi di fase ini banyak sekali keinginan dan harapan tidak terwujud. Pola pikirmu yang sedang terpengaruh atau fokus pada prasangka-prasangka buruk tersebut berpengaruh pada masa depan yang akan kamu masuki. Kamu juga jadi sulit keluar dari kewalahan dan kelelahan mental. Cakra hatimu terblokir dengan adanya rasa dendam dalam hati, cemburu, tidak bisa melepas masa lalu, tidak percaya dengan orang lain, mudah malu, dan merasa kesepian. Kondisi ini mengundang kejadian yang sama terus-menerus, seolah kamu berada dalam putaran arus. Percayalah, kamu harus keluar dari situasi ini dengan menyadarkan diri bahwa orang-orang yang mengkhianatimu itu sedang menjalani takdir mereka. Apa yang sudah mereka lakukan padamu tentu membawa mereka ke jalan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Walaupun kamu melihat mereka tampak baik-baik saja atau bahkan hidup lebih baik daripada kamu, tetapi karma tetap akan terjadi. Mereka telah menulis karma untuk diri mereka sendiri dan kamu juga harus mulai menulis karmamu sendiri. Yang harus menjadi perhatianmu saat ini adalah dirimu sendiri, bukan mengamati hidup mereka yang telah mengkhianatimu. Patah hati, kebuntuan hidup dan kegelapan yang harus kamu lalui adalah bagian dari pertumbuhan spiritual. Susahnya mencari jalan terang di situasi ini karena batinmu masih terus-menerus mengulang peristiwa pahit dalam hidupmu. Pikiranmu memaksa untuk mulai mencari jalan lain, tetapi hatimu tetap berada di fase sakit hati. Dalam mengurai sakit hati yang kamu rasakan, diperlukan proses perlahan tetapi fokus pada satu tujuan. Setiap kali kamu berhasil menghealing satu luka, maka akan datang pembelajaran yang akan kamu download. Misalnya, kamu mulai menyembuhkan luka hatimu dari pengkhianatan yang dilakukan pasangan. Kamu akan menemukan bagian mana pada dirimu yang telah menarik si pengkhianat ini masuk. Contohnya, dulu kamu membuka hati untuk pengkhianat ini karena dorongan dari sahabatmu. Kelak kamu mulai belajar untuk yakin pada batinmu sendiri daripada mengikuti dorongan orang lain. Proses ini adalah proses menguatkan keyakinan akan adanya dirimu sendiri. Bisa jadi kamu dulu terlalu melekat pada orang lain atau terbiasa menyandarkan diri pada kekuatan orang lain sehingga kehilangan diri sendiri. Misalnya pendapat sahabatmu lebih kamu utamakan daripada intuisimu sendiri. Reading ini membaca energi healing. Artinya kamu memang memasuki fase healing tetapi masih sulit memutus rasa sedih, marah dan kecewa. Sebaiknya berhentilah memberi kesenangan dari ego yang ingin tetap merasa sedih, marah dan kecewa. Kuatkan jiwamu untuk fokus pada kesembuhan dirimu sendiri dan berhentilah mengamati atau mendengar berita dari orang yang telah mengkhianatimu. Ini sangat penting karena masa depan yang lebih baik sedang memanggilmu. Godaan untuk kembali lagi melihat masa lalu yang pahit pasti selalu datang. Tapi berusahalah lagi dan lagi untuk fokus pada perjalanan menyembuhkan diri. Setiap kali mendapati dirimu kembali terpuruk karena energi kekecewaan datang, terimalah dengan tenang kemudian rayu dirimu untuk bangkit. Kamu memang diarahkan untuk mengenali dirimu sendiri dengan berinteraksi lebih banyak pada diri sendiri, karena tidak ada yang bisa merubah keadaanmu selain dirimu sendiri. Kamu juga harus belajar meredakan suara-suara yang ada dalam kepala setiap kali godaan untuk kembali mengamati hidup orang-orang yang telah mengkhianatimu datang.
usirlah dengan mengingat perjalananmu sendiri. Bahkan jika mimpi yang harus kamu hadapi selalu tentang mereka, lupakanlah dan jangan dianggap serius, karena mimpi itu adalah keinginan dari pikiran yang tersalurkan. Kesampingkan kekhawatiran dengan membuat rencana yang masuk akal untuk masa depan. Kamu membutuhkan bantuan rohani yang bisa didapatkan dengan terus meminta kepada Tuhan, atau meminta bantuan tenaga ahli yang kompeten apalagi jika mentalmu sangat terganggu. Tetapi dengan tetap mengingat bahwa kamulah yang bisa merubah diri sendiri, bukan orang lain. Sangat penting untuk mulai memperbaiki rasa percaya dirimu. Mulailah dengan melepas kemelekatan dari benda-benda di luar diri. Misalnya, kamu merasa lebih percaya diri jika memiliki kendaraan baru, atau kamu mengatakan pada dirimu baju, sepatu, tas dan lain-lain yang mewah akan membuatmu lebih percaya diri. Semua di luar diri itu hanyalah pelengkap, karena jika kamu tidak menumbuhkan rasa percaya diri sendiri dari dalam, maka semua pelengkap tadi tidak ada gunanya. Semua pelengkap di luar diri tadi justru hanya akan menjadi alat untuk memancing pengkhianat lain datang. Memenuhi diri dengan pemahaman-pemahaman yang sekarang sedang kamu download akan membawamu kepada hidup yang lebih membahagiakan dan aman. Pelepasan masa lalu ini sangat penting karena di masa depan sesuatu menanti dirimu yang baru. Orang-orang baru yang akan ada di masa depan bisa melihat atau merasakan kelebihanmu. Jangan sampai mereka bisa melihat kelebihanmu tetapi batal merekrut menjadi tim karena kamu sendiri yang masih merasa tidak percaya diri. Artinya kamu sendiri yang sedang membuli dirimu. Cakra hatimu yang tertutup karena pernah merasakan sakit hati mendalam menjadi target utama dalam proses healing. Cakra hati itu berwarna hijau yang artinya ia menyukai rasa cinta, kasih sayang, dan keterbukaan emosi. Ia juga menyukai kegiatan yang mendorong empati, pengampunan, dan keharmonisan dalam hubungan. Mudah cemas, stres, egois dan merasa takut akan kegagalan juga menjadi ciri yang menandakan cakra hatimu terblokir. Memaafkan, meditasi, afirmasi positif dan banyak makan sayur atau melihat keindahan alam mampu membantu membuka cakra hati. Fase sedih ini akan segera berakhir. Kamu bisa merasakannya dengan banyaknya proses healing yang kamu lakukan dan banyaknya pemahaman yang didownload. Akan banyak kesempatan-kesempatan baru yang datang padamu termasuk datangnya orang-orang baru. Percayalah pada prosesnya dan percayalah pada dirimu sendiri.